Macam mana? Apa ini temanya, Nabi? Eh, iya, masih Belakang. kau nyembah Yesus bang? Dah. Masih kau nyembah Yesus? Ya iyalah, dia Tuhanku, dia pencipta langit dan bumi. Ini temanya ini gimana Ustadz? Ustadz, ini temanya kalau dia di dalam Alkitab, kenapa harus ada lagi Quran? Hmm? Kalau dia sudah ada di dalam Ya. Alkitab, kenapa harus ada lagi Quran? Ya kalau dia ada di dalam Alkitab, Al-Quran itu sebagai kitab verifikasi, verifikasi Verifikasi. kebenaran. Kenapa harus Iyalah. diverifikasi dia rupanya? Kenapa harus diverifikasi agar terbukti benar gitu? Berarti harus ada surat apa namanya? Surat keterangan. Berarti apakah keraguan manusia terhadap Tuhan bisa membuat Tuhan itu jadi bukan Tuhan? Iya kan Al-Quran ini ya bang ya, dia itu memverifikasi cerita-cerita Nabi terdahulu, yang mana yang betul, yang mana yang salah. Karena di dalam Al-Quran kita mempunyai dalil kayak gini bang ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Apa yang dikatakan di situ? Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, maksudnya memasukkan pemikiran mereka ke dalam kitab suci, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit, artinya banyak berubah-ubah. Nah, jadi kita perlu verifikasi kebenaran, yang mana yang benar, yang mana tambahan, yang mana yang betul-betul firman Tuhan. Jadi Al-Quran itu turun sebagai bentuk verifikasi firman Tuhan yang terdahulu kepada Nabi Musa, Abraham maupun Yesus. Makanya ada ayatnya, Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya yang diajarkan oleh para nabi itu sudah terdapat di dalam kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, dari suhuf Ibrahim sampai Nabi Musa. Jadi itu artinya Al-Quran itu menyempurnakan serta memverifikasi dari syariat Nabi terdahulu gitu. Kenapa abang protes? Enggak, Ayo. Apa ini tertulis di ayat berapa Ustadz? Di ayat berapa ini? Matius kah, Lukas kah, di mana? Yohanes Dalam Alkitab di mana dia tertulis ini? Yohanes Baginda 16 ini. nomor 13. Coba abang buka. Bentar saya hotspot dulu ya. Iya, enggak jelas suara Ustadz. Padahal baru hari raya dapat THR kau kerasa. Bentar ya. Oke, baik bang. Ini saya hotspotin dulu. Itu terdapat di dalam Yohanes berapa Ustadz? Yohanes 16 nomor 13. Bentar dulu ku tengok dulu ya Alkitabnya ya. Ya. Bentar. Silakan. Yohanes 16 nomor 13. Ya, Ya Ustadz. iya. Coba dibuka dulu, dibaca. Kenapa ini? Halo, Ya, halo. monggo. Ini Coba, Bang, sinyalku baca. yang rusak atau sinyal Ustadz yang rusak ini? Mungkin sinyal saya bang, karena saya pakai data gitu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 16 nomor 13. Hah? Yohanes 16 nomor 13. Gak jelas sinyalnya Ustadz. Sinyal punya yang rusak, suaraku jelas. Jelas.
Hah. Yohanes 16. Yohanes 16 nomor 13. 13. nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul. Ini pekerjaan roh penghibur, Ustadz, bukan apa hubungannya dengan baginda ini. Siapa yang dimaksud Yesus roh kebenaran? Roh Kudus, bukan baginda. Baik. Kalau menurut Anda itu adalah Ini Yesus sedang ketika dia mau naik ke surga, dia menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus, Ustadz. Bukan Bang, itu. Kupikir tahap. Bang, baik. Kalau itu menurutmu adalah Roh Kudus, Gitu. Anda tahu kan kitab Anda itu berbahasa Yunani dan Ibrani, teks aslinya, tahu? Kitab apa? Sinyal mulu, Kitab Ustadz, Anda. nggak bagus sinyal mulu. Kitab Anda, Bang, ya. Nih, suara saya jelas, sinyal Abang yang kagak bagus. Sinyal kamu Gimana? kagak bagus. Putus-putus suaramu, Ustadz. Iya, sinyalmu nggak bagus. Iya, putus-putus suaramu. Sinyalmu yang nggak bagus, Bang. Orang pada dengar suara saya tuh. Coba. Ini jelas. Cek. Jelas. Kopi, tes, kopi teh manis, kopi susu. Jelas. Oke. Nah, Anda tahu kan kitab Anda itu Halo. berbahasa Yunani dan Bahkan berbahasa sinyal Ustadz Ibrani. nggak jelas ini Enggak. kayaknya. Bang, suara saya jelas. Berarti sinyal Anda yang kagak bagus. Iya. Ini jelas suara saya. Cek jelas. Suara Anda jelas, suara saya jelas. Oh iya, oke, silakan. Jadi ini Ustadz, ini pekerjaan penghibur atau pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan, dikatakan di situ kepada seluruh Anda kebenaran. tahu nggak, Bang? Tetap apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Bang, Anda tahu nggak, Bang? Kitab Anda itu bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Yunani dan Ibrani, betul nggak? Betul. Baik. Siapa yang dimaksud roh kebenaran? Coba Anda lihat nih ya. Bang, ini saya pakai Google ya, Bang ya. Google Translate Roh kebenaran. Indonesia to Ibrani. Ya. Kita tulis bahasa Indonesianya roh kebenaran. Oke, roh kebenaran betul? Oke, Bahasa asli lanjut. kitab Anda, apa bacanya? Roh Ahmad. Bacalah, nggak jelas, gelap. Roh Ahmad. Tuh. Ahmed. Iya. Dari situ jadinya dia. Oh, jadi dari situ. Jadi, ya Bang ya, Yesus Jadi- menubuatkan Nabi Muhammad. Yang dimaksud Yesus adalah dengan roh kebenaran. Jadi, ya Yesus mengatakan akan datang Nabi setelah dia, yaitu roh Ahmad. Namanya Nabi Muhammad, kita memanggil gitu.
itu juga ada di dalam Al-Quran. Enggak, Bang, Makanya yang dimaksud oleh roh, Gini. dimaksud Yesus oleh Yesus, roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus seperti yang kau bilang tadi. Kalau Nabi setelah dia yang datang itu dikatakannya dia apa itu, Bang? Bentar ya. Matius 24, Bang. Setelah Yesus akan datang nabi-nabi. Coba Bang baca itu. Tunggu ya, Bang. Bukan roh kebenaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus. Yohanes 24 ayat 4 sampai 5. Di situ dia, Bang, itu dikatakannya setelah dia akan datang yang PAL-SU. Yohanes Kata berapa, dia. Bang? Memang biasanya, Bang, setelah memang katanya gini, Bang, setelah uang asli akan datang uang yang enggak asli gitu, Bang. Ini Matius 24 ayat 5 ayat 4 sampai 5 ini, Bang. Coba baca situ, Bang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Gitu, Bang. Jadi setelah dia itu nggak asli, setelah Yesus. Gitu. Karena Yesuslah yang asli, maka setelah Yesus nggak ada lagi yang asli. Termasuk ini Nabi 28 nggak asli nih. Begitu. Bang, jadi ya kalau Anda baca Paham, Bang? Termasuk Nabi 28 ini nggak asli lagi nih. ini, Itu ya, Bang. Ya, mungkin suara saya agak delay sedikit. Coba didengarkan. Jadi yang dimaksud Yesus di Matius Ya. 24 ini adalah Paulus. Coba kamu baca, Bang. Ya. Coba kamu baca seterusnya sampai Tapi Paulus muridnya nya. Paulus itu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus. Nabi-nabi palsu tuh. Tapi Pak Coba Ustadz baca begini, aja. Pak Ustadz, kalau Paulus Gini, Bang, bentar. Saya belum selesai menanggapi. ayat berapa? Jadi Anda baca juga Matius Oke, silakan, 24 silakan. sampai ke bawah, Bang. Coba baca dari 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka Ayat berapa itu, Bang? orang pilih Ayat berapa, juga. Bang? Matius 24 juga. Bawahnya. Ayat berapa, Bang? Ayat 24. Ini saya Matius bacakan 24 ayat? ada gini. Ayat? Ya. Tadi saya baca dari 24. Ini saya bacakan 25-nya. Ya. Camkanlah, kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dulu kepadamu. Nih ayat 26-nya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi, Bang, kita dapat melihat ya, yang dimaksud Yesus nabi palsu itu dia ada di padang gurun, terus dia ada di dalam bilik dan mengaku ketemu Yesus. Tuh. Nabi Di dalam bilik ini di mana ini, Bang? Nabi Muhammad itu tidak ketemu dengan Yesus. Yang dimaksud bilik itu adalah penjara. Jadi Nabi itu adalah Nabi palsu yang masuk penjara. Dan dia ada di maaf, Bang. Tapi maaf, Bang, ada yang mengatakan ini bilik ini kotak hitam katanya. Bukan, coba Anda lihat teks aslinya. Kiri yang dimaksud Bukan. oleh Yesus, ya, kiri yang dimaksud oleh Yesus satu dia di padang gurun. Ketemu Yesus.
ngaku ketemu Yesus di padang gurun gitu, dan dia ada di dalam bilik. Nah, ini satu-satunya yang ngaku ketemu Yesus di padang gurun lalu dia masuk penjara itu adalah Paulus. Satu-satunya tuh, Bang. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang gurun, Bang. Lalu di tengah-tengah perjalanan Paulus itu mengaku ketemu dengan Yesus dan melihat seperti kilat yang menyambar. Kisah Para Rasul berapa itu, Bang? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 9. 9, coba ya. Iya. Ayat Dari 5 sampai ke bawah, Bang, maksudnya. Oke. Ya, terus? Tuh enggak? Tuh, di situ ya Paulus ngaku ketemu Yesus di padang gurun, melihat Yesus seperti cahaya kilat. Tuh. Ya. Itu adalah nabi palsu, kata Yesus. Lalu ya yang dia juga ada di dalam bilik itu apa? Bilik penjara maksudnya. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu, kata Yesus, dia ngaku ketemu Yesus di padang gurun dan masuk penjara. Dia melihat Yesus, mengaku ketemu Yesus di padang gurun seperti kilat. Makanya seperti yang diceritakan Yesus di Matius 24 tadi. Iya, tapi begini, yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu di Matius 24 itu satu-satunya hanyalah Paulus gitu. Gak ada yang lain. Oke, Bang, boleh ku tanggapi ya, Bang, ya? Boleh? Silakan. Ya, jadi begini, Bang, logikanya begini, Bang. Paulus ini bukan dia menghujat Yesus, bukan dia merendahkan Yesus, dia justru dia memuji Yesus, meninggikan Yesus. Bagaimana dia bisa nabi palsu, Bang? Kan kita Bagaimana mengetahui itu? nabi palsu itu dapat dilihat dari buahnya, kata Yesus, betul nggak? Betul, apa buahnya, Bang? Nah, buahnya kalau dia mengajarkan baik maka juga akan menghasilkan pelajaran yang baik. Itu kata Yesus ciri-cirinya. Coba lihat dari zaman bahula, dari Nabi Adam sampai datangnya Yesus, nabi mana yang pernah mengajarkan menyembah manusia? Nggak ada, kecuali Paulus. Jadi dapat kita lihat sekarang Mana dia Bang mengajarkan menyembah manusia? Mana ayatnya, Bang? Oh, banyak. Paulus menyuruh menyembah Yesus. Oh, Yesus itu kan manusia, Bang. Yesus kan Tuhan, Bang. Loh, kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka Anda penyesat, Bang. Itu kata kitab Anda. Enggak, mana ayatnya, Bang? Coba. Nih, saya bukakan. Itu datang secara jasmani, Bang, bukan jadi manusia. Saya bukakan datanya. Iya. Sebentar ya. Terdapat di sabar, saya pakai iPad ini. Bentar ya, Bang. Bukan keluaran sih, perjanjian baru di mana ya? 1 Yohanes 2, bentar ya. Saya coba carikan dulu, Bang, ya. Saya lupa masalahnya. Iya, Bang. Iya, Ustaz, ya. Silakan. Coba nomor 6.
1 Yohanes. Oh, 2 Yohanes 1 Kak, mungkin. Bentar. Saya agak lupa 2 Yohanes 1 ya, teman-teman. Bentar ya. 2 Yohanes, saya coba nomor 10. Nih. Coba kita baca. Jikalau seorang datang kepadamu, ya Bang ya, dan ia tidak membawa ajaran ini, bukan, bentar, nomor 7 kali, nih, nomor 7-nya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau Anda tidak mengakui Yesus itu manusia, Anda adalah penyesat, Bang, kalau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda si penyesat dan antikristus. Itu kata kitab Anda. Yesus itu manusia. Iya Bang, biar ku jawab, boleh? Iya, jawab. Ya, Silakan. jadi logikanya begini Bang. Ya, oke, gini Bang. Jadi bagaimana bisa Alkitab itu justru memojokkan Yesus? Nggak mungkin itu Bang. Itu gimana itu Bang? Jadi gini Bang, masalahnya. Kalau Abang kan mengakui Yesus datang sebagai manusia toh, betul? Ya iya, saya mengakui dia adalah manusia biasa. Nah, berarti abang bukan penyesat, betul? Bukan, karena kitab Anda mengatakan Ya. Yesus itu manusia. Ya, sebentar bang. Ya, biar saya bawa abang ke ke konsekuensi logisnya. Nah, contohnya, saya ini Tuhan contohnya. Saya memberi kitab untuk menjelek-jelekkan saya. Bagaimana itu? Untuk merendahkan saya, masuk akal nggak itu bang? Bang, Pak Ustadz. Di sini Yesus Iya, tidak oke, menjelek-jelekan. Itu kan di Alkitab itu kan kesaksian bahwa Yesus Tuhan. Lalu tiba-tiba di situ dikatakan Yesus manusia. Bang, Nah, ini 2 sekarang Yohanes loh. 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 Iya. nomor 7. Tuh. Iya Ustadz, di dalam original teksnya itu become in the flesh, tampil di dalam daging. Jadi tubuh jasmaninya itu tubuh jasmani Tuhan. Makanya aku tanya tadi Ustadz, begini Ustadz. Ini Tuhan ini datang dikasihlah wahyu sama murid-muridnya. Lalu wahyu itu adalah untuk menghujat namanya. Masuk akal nggak itu? Nah, gini Bang. Berarti kitab ini bukan ajaran Yesus. Berarti kayak Makanya di situ gitu. tadi ku jelaskan itu tampil di dalam daging, bukan jadi manusia. Kalau jadi manusia itu Ustadz, itu sudah masuk ranah tafsir, bukan lagi ranah terjemahan. Lah, Makanya Bang, yang mengatakan kan kitab mau sendiri. Iya, Sebab banyak makanya. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, katanya, yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Gak ada di sini dikatakan telah datang sebagai Tuhan, gak ada. Iya, dalam daging itu Bang. Tampil dalam Iya, daging. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau kita mengakui dia Tuhan, itu adalah si penyesat dan antikristus, kata kitab Anda, Bang. Oke, gini host. Ya. Makanya tadi Pak Ustadz ku bawa ke konsekuensi logis. Bagaimana mungkin saya memberikan perintah untuk menghujat saya sendiri? Maka dengan itu saya tadi udah meluruskan bahwa itu dalam daging, bukan manusia. Become in the flesh, dia tampil di dalam daging. Atau secara jasmania, di dalam dialah berkenan diam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani.
begitu. Jadi Di sini tidak ada dikatakan iya, kayak gini, Bang. itu Tidak dikatakan terjemahan. dia datang sebagai manusia dan Tuhan. Nggak ada. Iya, iya. Makanya saya bawa tadi Ustadz ke original teksnya gitu loh Ustadz. Memang itu kan sudah ditemukan, memang ada 6.000 kesalahan terjemahan di situ gitu. Makanya selalu kita dengan Tritunggal berdebat. Mereka bermain di ranah terjemahan. Ketika kita masuk ke dalam original teksnya, mereka kelabakan. Nah, Gitu. kalau kayak gitu, Abang ajukan aja lagi revisinya nanti ke LAI tahun depan lah. Makanya itu kan sudah direvisi. Bang, gini. Ah. Kalau saya tampilkan data tapi Abang bantah sendiri kitab Abang, ya saya mau apa gitu. Bukan saya bantah, saya menjelaskan sama Ustadz. Makanya mereka kan udah revisi TB2 toh, kan sudah ada TB2-nya. Nah, kalau terjemahan itu direvisi ya enggak masalah. Bukan original teksnya toh yang direvisi. Oke Ya, lah, sekarang kalau menurut Bible kan yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah penyesat, tetap Anda sendiri. Kalau Anda merasa iya, salah, saya nggak Anda menyalahkan sendiri. Ustadz. Kan nggak, saya tadi itu kan nggak menyalahkan Ustadz toh. Saya sedang menjelaskan, betul nggak Ustadz? Dan nanti gini Iya. aja Bang, saran saya Anda ajukan pengajuan ke LAI, Lembaga Alkitab Sudah, Indonesia. Bang, sudah. Tahun depan nanti direvisi lagi gitu, tambahin Tuhannya di situ. Sudah diajukan itu Bang. Di sini kan cuma manusia, Tuhannya ketinggalan. Iya, iya. Revisi lagi, tambahin gitu. Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Nah, gitu maksudnya. Baru betul. Begitu, di dalam daging tampil secara jasmani gitu. Aduh. Johir ya kan, yang batin Selalu yang batin berdata. menjadi johir. Nah, Itu. jadi tadi saya udah sampaikan ya dari Oke, kita- sekarang saya lah bertanya ya, boleh ya Ustadz ya saya bertanya. Abangnya mau nanya-nanya apa, Bang? Oke ya, iyalah. Gimana ya aku tanya ya? Itu begini. B2 itu katanya boleh dimakan kalau dalam keadaan genting. Macam mana ceritanya itu? Kalau dalam keadaan genting, ya boleh. Terus Itu kok bisa ada istilahnya tawar menawar Ustadz? oh gini, Bang. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wal 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu yaitu bangkai, darah dan daging babi yang hewannya juga tidak disembelih atas nama Allah. Pamanit turra ghairu baghi wal 'adin fala itsma 'alaihi. Tetapi ya seperti kata Abang tadi, apabila kamu tidak menginginkannya tapi terdesak, maka Allah akan memaafkanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Artinya gini Bang, ketika babi itu ya kita nih di tengah padang pasir udah tidak makan 3 hari, lalu kita lihat babi ada gitu lewat, kita hampir mati kalau kagak makan, lalu kita makan tuh babi. Pada saat itu saja ya kita makannya, habis itu sudah tidak dibawa pulang, hanya untuk bertahan hidup. Nah itu boleh Bang dalam Islam karena darurat. Bukan berarti babi itu menjadi halal. Babinya tetap haram. Haram tetap hukumnya. Kita memakan berdosa, tapi Allah mengampuni karena keadaannya darurat. Gitu. Jadi ya gini maksudnya begini. Makanya aku tanya tadi begitu Ustadz. Gini, kalau di dalam kalau setahu kita kan firman Tuhan itu ya dan amin, tidak ada istilahnya seperti karet bisa ditarik ulur toh.
Nah, jadi pertanyaan saya begini Ustadz, emangnya kalau itu memang haram, emangnya nggak bisa Tuhan itu membuat mujizat, contohnya menurunkan makanan ataupun tiba-tiba ada pohon pisang, kenapa harus disentuh itu yang haram? Sama seperti itu kan Ustadz itu kalau nggak salah ceritanya Maryam dikasih makan itu dari malaikat, betul? Betul nggak itu Ustadz? Ketika Yang haram ini Bang, ya saya jelaskan. Yang haram itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan oleh kita. Bisa kita mengerjakan yang haram. Kata Tuhan jangan mencuri. Mencuri itu haram. Masih ada aja manusia mencuri. Jangan berzina. Berzina itu haram. Masih ada aja manusia berzina. Kata Tuhan babi itu haram. Masih ada juga manusia makan babi. Jadi sesuatu yang haram itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, tetapi kalaunya sesuatu yang haram itu seperti daging babi tadi terpaksa dimakan karena darurat, maka Allah memaafkan. Bukan berarti hukumnya berubah jadi halal. Kagak. Hukumnya tetap haram, nggak berubah jadi halal gitu. Tetap kita berdosa itu makan daging babi, tapi Allah mengampuni dosanya karena darurat. Gitu maksudnya. Iya, maksudnya Jadi begini. daging babi itu tidak ada pengecualian, dia haram mutlak gitu, haram mutlak. Jadi maksudku begini kan, kenapa tidak daripada dia makan yang haram kan, apa tidak bisa itu ya yang Tuhan itu memberikan mujizat untuk tidak menyentuh itu, untuk memberi dia kenyang. Seperti itu kan Nabi Eli, seperti di dalam kitab kami Nabi Elia itu berapa tahun itu di tepi sungai Tigrit, burung gagak dia mengantar roti makanannya setiap sore, setiap petang. Jadi maksud saya begini, kenapa itu hukum itu menjadi seperti karet? Itu pertanyaan saya. Karena gini Ustadz, selalu dikatakan kawan-kawan kan, oh kalian makan bidu haram. Tetapi saya lihat teman-teman ini pun bolehnya memakan, tetapi kenapa diejek-ejek gitu? Itu maksud saya. Bang, itu bukan hukum karet. Yang saya ceritakan tadi karena keadaan darurat di tengah padang pasir gitu. Di tengah padang pasir kita udah tidak makan 3 hari. Kalau kita nggak dapat makanan juga maka akan mati. Tiba-tiba babi itu lewat, lalu kita makan tuh babi ya untuk bertahan hidup. Bukan berarti babinya yang kita makan itu jadi halal dagingnya, kagak, tetap haram, tetap berdosa kita makan itu. Tapi Allah maafkan dosanya. Jadi haram mutlak dia, bukan hukum karet itu. Tapi karena keadaan, tapi dimaafkan. Nah, lalu kenapa kata Anda kalau kita udah makan 3 hari lebih baik kalau Allah itu kuasa kan turunkan aja makanan dari langit, betul nggak? Ya itu maksudku. Kan kayak gitu mau abang. Pertama Betul. Bang, satu ya kita tidak bisa ngatur Tuhan. Yang kedua, yang kedua kita bukan nabi. Yang ketiga Tuhan nggak maha kuasa karena kita jadi makan yang haram, betul? Dan gini Bang, Nabi Isa itu minta turunkan makanan dari langit. Bisa turun makanan dari langit diberi Allah. Nah itu makanya aku bilang kenapa nggak bisa ini, kenapa harus makan yang haram? Bang, karena dia nabi, dia rasul, maka diturunkan Allah makanan. Lah kalau saya siapa ngatur-ngatur Tuhan? Oh, pengecualian berarti ya? Iya, pengecualian. Allah itu Keistimewaan ya. Oh berarti Ustaz nggak bisa ya? Harus nabi ya? Ya iya, dia sekelas nabi. Oh iya, oke. Satu lagi Ustaz ya, boleh satu lagi? Itu kan itu pipis onta. Katanya kalau diminum dia campur susu obat. Itu betul-betul obat atau memang pada saat itu keadaannya yang memang pada saat itu nggak ada air atau gimana? Itu memang betul-betul obat atau gimana? Baik. Jadi gini Bang, ya ada hadis
Yang hadis itu berbicara tentang masalah kencing onta. Ya, kayak gitu. Jadi Anda perlu tahu dulu Bang, hadis ini bukan diperintahkan untuk umat Islam. Hadis itu ada orang dari suku Uranah datang kepada Nabi. Suku Uranah ini orang kafir Quraisy dia. Gitu, orang kafir di luar Islam. Datang kepada Nabi di Madinah karena cuaca Madinah tuh tidak masuk dengan tubuhnya, akhirnya dia sakit gitu. Karena kagak ada apotek ya, pada zaman dulu obat-obatan kagak ada, dia tanya Nabi. Kata Nabi, ya silahkan tuh kamu minum pipis onta dicampur dengan susunya. Nah itu perintahnya untuk orang kafir. Hanya untuk suku Uranah, bukan diperintahkan kepada Muslim. Oh iya. Jadi pada saat itu aja, Sekarang pada Muslim yang saat minum bang. gini, pada saat itu saja diperintahkan, hanya pada saat itu, hanya untuk orang itu. Di dalam hadis itu tidak tertulis ini diperintahkan untuk Muslim, kagak. Gitu. Lalu orang kafir itu mengambil kencing unta dan mencampurnya dengan susu unta. Setelah dia minum, dia sembuh. Itu dalilnya sahih itu bang. Itu dalilnya sahih. Mana dalilnya bang? Coba dalilnya mana? Saya bukakan ya. Iya bang ya. Karena ada yang minta di bawah ini. Sabar. Saya bukakan dulu ya. Iya bang ya, santai aja bang, santai aja. Udah. Bentar. Mari kita baca ya. Ini kawan-kawan. Ya. Sunan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami, Nasar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, Humaid dari Anas, bahwa sekelompok orang dari Urainah tuh datang menemui Nabi ya, dan singgah di kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah susu dan air kencingnya. Dan mereka pun melakukannya. Karena orang Urainah ini, dia sakit datang ke kota Madinah. Jadi kata Nabi kami, jika kalian pergi ke unta-unta kami, ya, ke unta-unta tuh, ke unta-unta Nabi, maka minumlah susunya dan air kencingnya. Tuh, agar mereka sembuh penyakitnya. Gitu. Nah, ini sanadnya apa? Kita lihat nih. Ini sanadnya ada. Anas bin Malik semuanya ada gitu, Bang. Jadi dinilai sahih tuh ya, dari Abu Thahir Zubair Ali Zaid sahih. Jadi tidak ada diperintahkan dalam hadis ini untuk Muslim. Iya, tetapi prakteknya jadi Muslim melakukannya bang. Gak tahu juga saya kenapa dia mau minum kencing unta. Ya. Itu dia. Bang. Tapi saya boleh tanya nggak? Iya. Bang, coba Anda buka dulu ke 2 Raja-Raja 18, Bang. 2 Raja-Raja 18. Karya. 27. 2 Raja-Raja. Bentar. 2 Raja-Raja 18. Oke. 27 ya? Ya, nomor 27, baca dulu. Oh, ini apa ini? Yerusalem dikepung ini. Temboknya dikepung. Iya, jadi tembok. Iya. Jadi temboknya dikepung, ini diejek dia, Bang. Saya udah tahu ini. Jadi ini orang yang mengepung itu mengejek, udah makanlah tehmu dan minumlah kotoran, karena nggak ada lagi makanan.
Jadi diejek bangsa itu. Gitu. Jadi ini Nah, ejekan bukan baik. ya. Jadi gini Bang, ya dari kita lihat dua cerita di kitab Anda boleh makan tai, kan kayak gitu sama sama kencingnya. Terus cerita Bukan. hadis tadi kencing unta, kira-kira kalaunya kita mau pilih, lebih pilih kencing unta kah yang kita minum dengan susu atau kita makan tai sendiri dengan kencing sendiri? Enggak, ini Mana yang beda Bapak pilih? bang. Ini Ustadz, dua raja-raja ini sebuah apa namanya, sebuah ejekan. Coba Abang baca dulu. mengejeknya karena udah terkepung, maka dikatakan dulu, begini. Ya begini ya, biar aku baca ya. Dua Raja-Raja 18 ayat 27. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepada kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ini adalah hinaan, sindiran. Bukan benar-benar dia di situ sudah dimakan, bukan. Karena mereka sudah terkepung, jadi untuk melemahkan mental mereka atau untuk menjatuhkan mental mereka, maka seperti kita ini di dalam diskusi ini kan banyak itu jadi menyerang pribadi, menghujat. Nah, ini seperti itulah ini, Bang. Bukan Jadi gini, dalam Bang. arti dia sudah benar-benar makan tainya, bukan. Bukan gitu, Gini, Ustaz. Bang. Jadi gini, Bang, mau cerita apapun, mau hinaan apapun atau apapun ya ceritanya tentang masalah perikop itu, tapi kan ada tertulis di kitabmu. Ya, kalau Betul. udah ada tertulis di kitabmu, maka itu adalah sebuah pelajaran, kan kayak gitu. Oh iya. Pelajarannya apa? Pelajarannya tuh ada yang makan tainya sama kencingnya. Jadi kalau kita melihat, mau kita banding kencing unta campur susu sama tai sendiri, sama di jus dengan kencing sendiri, kira-kira kita mau pilih mana, Bang? Yang sudah aku bilang tadi, dia belum makan tai di situ, Bang. Beda macam abang. Di situ kan sudah diminum kencing ontanya. Ini kan masih seruan. Belum makan dia di situ, Bang. Yang abang itu sudah diminum. Makanya abang juga heran kan kenapa diminum orang ini kan? Pak Ustadz heran kan? Kalau Abang salah baca mungkin. Ini sudah dimakannya, Bang. Bukan, belum, Bang. Nih coba Anda Coba. baca. Coba. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan, itu kosakata kerja, Bang, itu lagi satir, memakan Bang. mereka. Belum, itu ejekan apa itu prajurit itu kan gini, Bang, nggak ada lagi makanan gini Bang, nggak ada lagi makanan kalian nanti, pastilah kalian makan tai kalian gitu, kira-kira Bukan kayak seperti gitu, itu. Bang. Di sini mereka lagi makan Iya. tai. Yang memakan itu sedang mengerjakan makan, Bang. Belum, karena Kata dia kerja pekerjaan nih, Kak. Imbuhan kerja memakan, artinya dia sedang melakukan makan gitu. Itu bahasa Indonesia. enggak, karena dia 28-nya itu, boleh saya baca 28-nya? Silakan gitu. Kita Oke, bahas yang lainnya, Bang. Bentar, kita nggak bahas yang lainnya. Yang kita bahas ini karena tertulis di kitab Anda. Kalau kata Iya, Anda iya, ini iya. dia belum makan, ini sudah dimakannya karena kata Belum. kerja dia dalam bahasa Indonesia. Belum, Bang, belum dimakan itu. Memakan, Itu Bang. masih desakan itu, Bang. Abang. Kosa kata dasarnya makan. Ya, kosa kata Iya. dasarnya makan. Benda yang dimakan itu imbuhannya dimakan, berarti itu bendanya yang dimakan. Kalaunya memakan dalam bahasa Indonesia berarti dia sedang makan. Ini artinya yang memakan tainya, jadi mereka sedang makan tainya saat itu. Udah dimakan itu. Belum. Gitu, Bang. Itu bahasa Indonesia kita. Ente belajar bahasa Indonesia di mana sih? Jadi Belum. kan tadi udah aku jelaskan, Bang, itu bangsa itu terkepung.
Jadi dia supaya jatuh mental mereka, mereka dibully. Gitu dia bang. Artinya begini, oh taunya kalian kan sudah terkepung nih, pastilah kalian nanti makan tai sendiri, kira-kira gitu itu. Bukan Itu, berarti. Bang. Iya, Kira-kira ini kita nggak ini ya, kita nggak, karena sudah dia makan juga tadi kencing unta, dia diminum juga, kita kasih pilihan aja bang. Kira-kira nih kalau kita sekarang ya, apakah kita lebih pilih kencing unta campur susu atau tai sendiri di jus dengan kencing sendiri? Kira-kira pilih jus tai atau susu unta sih? Kira-kira mau Iya, pilih mana? Pak Ustadz di situ cari remis, karena di situ nggak ada dia makan tai, itu masalahnya. Bukan cari remis. Kalau kita banding lebih parah yang mana gitu loh. Apakah kita akan ambil kencing unta dengan susu atau kita ambil jus tai gitu? Mana yang mau Anda? Kalau yang waras jadi di pasti situ dia, Bang. kencing unta, Bang. Jadi di situ Kalau yang waras kayak ini terjadi. unta daripada makan tai. Ya sebentar. Bang, oke. Jadi begini penjelasannya bang, penjelasan ayat ini. Ayat ini terjadi saat utusan raja mengepung Yerusalem pada zaman Raja Hizkia. Berbicara keras untuk menakut-nakuti rakyat, menggambarkan kondisi kelaparan dan penderitaan jika mereka tetap melawan Asyur. Itu dia. Maka ditekan di situ untuk menakut-nakuti. Oh, sebentar lagi kalian akan memakan kotoran kalian sendiri, gitu dia Ustaz. Tidak masalah, Bang. Karena itu tertulis. Yang di hadis Nabi Iya, tadi Bang. itu Aman itu, aman. bukan gini, Bang. Yang di hadis Nabi tadi itu kan juga bukan untuk Islam perintahnya, tapi untuk orang di luar Islam itu kencing unta tuh. Oke, keren. Iya. Iya. Nah, itulah jawaban saya. Ada lagi bang? Pertanyaan abang ada lagi? Oh, Ada boleh Ustaz ada lagi? Hah? Ustaz, boleh. ada lagi yang mau Ustaz tanya? Sebenarnya banyak sih, Bang. Oke, satu lagi boleh lah. Satu lagi boleh, silakan. Baik, coba Anda buka ya. Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 10. Bentar ya. Ajaib. Wahyu 10:10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Pertanyaan abang? Itu kenapa di situ ada manusia yang bisa makan kitab, Bang? Oh, itu metafor, Bang. Itu apa, Bang? Manusia kok makan kitab? Manusia makan nasi, bukan makan buku. Tapi kenapa di situ dia makan buku? Apa maksudnya dia makan buku? Namanya itu Bang gini, Bang. Samanya itu Bang perkawinan anak domba. Perkawinan, masa domba kawin itu kan mengatakan bahwa itu umat Tuhan dengan Tuhan, itu loh Bang. Ya, kalau domba kawin bisa. Kalaunya manusia makan buku, apa maksudnya, Bang? Di perut katanya terasa pahit bukunya itu. Apa maksudnya orang makan buku? Nah, itu apa dia itu Bang ya? Macam mana dibilangnya? Itu penggambaran macam perkawinan anak domba itulah. Masa ada perkawinan anak domba di surga? Perkawinan anak domba kan di kandang. Kalau dalam arti sebenarnya kan pasti di kandang, bukan di surga. Itu menggambarkan umat Tuhan dengan Tuhan di dalam sukacita. Ini Itu dia. Lalu manusia makan buku itu menggambarkan apa manusia makan buku? Coba, manusia makan buku, manusia itu makan nasi, bukan makan buku lah. Di kitab abang manusia makan buku pula. Ya, oke Bang. Ini artinya Bang, sebentar Bang.
Ini artinya bang, firman Tuhan terasa indah, menyenangkan dan penuh harapan. Saat pertama-tama diterima dan melambangkan sukacita menerima kebenaran ilahi, perut menjadi pahit. Setelah dipahami lebih dalam, isi wahyu itu ternyata mengandung pesan penghakiman, penderitaan dan hal-hal berat. Ini membuatnya terasa pahit. Jadi itu artinya bang. Setelah dipahami Apa maksudnya? lebih dalam, Maksudnya Jadi, dalamnya ya- itu untuk apa gitu? Apakah manusia makan buku ini sebagai pengganti nasi itu atau gimana? ini gini bang, Gak ngerti saya bang, Jadi- gak ngerti gitu. Kitab Anda tuh banyak aneh-anehnya gitu. Ya, jadi Banyak itu aneh-anehnya. alegoris. Masa manusia makan buku sih ah? Ya, itu alegoris bang, bukan arti sebenarnya makan buku. Lagi pula ngapain dimakan buku? Itu alegoris. Makanya jadi itu saya heran, menggambarkan, ngapain makan buku itu? itu menggambarkan firman Tuhan yang kalau kita istilahnya kita baca terasa menyenangkan dan membawa kita kepada harapan-harapan. Kita bersukacita kalau membaca firman, ya kan? Kalau abang membaca Quran sukacita nggak abang? Al-Quran itu tenang. Tuh kalau kita baca Sukacita, Quran. sukacita. Ya, abang sukacita toh? Kalau kita membaca sukacita. Nah ini, jadi kalau kami membaca Alkitab kami sukacita, itu yang dimaksud. Ya. Baik, Tetapi, Bang. Gini, sebentar sedikit. Kalau abang Ya. membaca Alkitab, abang sukacita. Saya pun juga membaca Al-Quran juga sukacita. Luar Tapi kalau biasa. kalau abang makan Alkitab, itu apa namanya? bukan makan. Itu artinya kita, Itu kan makan kitab toh. Dia Iya. makan kitab. Kalau sukacita ya sukacita gitu. itu Kalau metafor abang bang, kiasan itu bang, kiasan itu. Artinya kita di situ, kita memakan kitab itu artinya kita menyimpan apa yang tertulis di dalam kitab itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Itu maksudnya itu bang. itu bukan kiasan bang, itu kasihan, Iya, kelaparan gitu sampai buku dimakan. Iya, tidak ada orang sebego itu loh Ustadz. Masa buku dimakan? Kalau abang bilang itu kiasan, bagi saya itu bukan kiasan, tapi kasihan karena Enggak. kelaparan sampai makan buku gitu. Enggak, kamu jelaskan. Aduh. Ya, begitu dia Ustadz kalau itu. Jadi itu penjelasannya. Oke Ustadz. Ya udah. Mantap. Oke, salam toleransi. Makasih Ustadz. Ya, makasih Bos Ketua. Oke. Salam toleransi. Oke bang. Oke Bang ya. Pamit ya. Oke, yuk. Oke. Permisi ya Ustadz. Yo. Sama. Baik. Yo. Iya ya teman-teman, mak.